Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sangat banyak kalau kita bicara tentang keistimewaan salat fajar, salat subuh ini. Dan banyak mungkin kita sudah mendengarnya. Tapi mari kita lihat bagaimana pemahaman istimewa para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya salat subuhnya. Kita tahu semua bahwa salat 2 rakaat sebelum subuh atau disebut dengan rakaat al-fajri, yaitu qabliyah subuh. Begitu adzan, kemudian qabliyah subuh. Qabliyah subuh, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dalam riwayat lain, khairun laka min humrin na'am. Kata Nabi SAW, 2 rakaat fajar itu 2 rakaat qabliyah subuh. Maksud hadis ini adalah 2 rakaat qabliyah subuh. Salat sunnah itu, jadi salat sunnahnya saja itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam riwayat lain, lebih mulia daripada onta merah yang kalian miliki. Karena di Arab itu onta merah itu onta paling mahal. Onta merah itu onta paling mahal, dan artinya bahwa kendaraan paling mewah, ternak yang paling mewah yang kalian miliki, 2 rakaat fajar lebih baik dari itu semuanya. Dan ini subhanallah dipahami dengan luar biasa oleh para sahabat Nabi SAW. Karenanya mereka tidak mau kehilangan salat subuhnya, 2 rakaat sebelum fajarnya, dan seterusnya. Mari kita lihat Bapak Ibu dirahmati Allah, sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat yang kita tahu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak usia 10 tahun. Sejak usia 10 tahun bersama Nabi, membantu Nabi dalam kehidupan hari-hari Nabi, karena ibunya yang membawa Anas kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, ini Anas, anak saya, usia 10 tahun. Kemudian dititipkan ke Rasul. Ini ibu yang cerdas, karena ibunya seorang janda, dia tahu tidak bisa sendirian mendidiknya, maka dititipkan ke Rasulullah SAW dan membantu hari-hari Nabi. Hari-hari Nabi membantu. Karenanya Anas bin Malik kelak menjadi salah satu ilmuwan besar dalam Islam, karena aktivitas harian Nabi Anas paling tahu. Bagaimana Nabi memakai sendal, dan itu semua jadi syariat. Bagaimana Nabi SAW membawa sesuatu, wudunya apa, segala macam, Anas paling paham. Dan Anas bin Malik, setelah Rasulullah SAW wafat, Anas pindah ke kota Basrah di Irak. Dan nanti di tahun 19 Hijriah, di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada sebuah peristiwa besar di wilayah Iran hari ini, yaitu di kota Tustar. Di kota ini muslimin mengepung kota ini, Pak. Muslimin membuka kota ini kota di bawah Persia. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Anas ikut di peristiwa itu, setiap Anas mengingat peristiwa itu, setelah peristiwa itu selesai, setiap kapanpun diingat oleh Anas mesti menangis, Pak. Setiap Anas mengingat peristiwa itu, pasti Anas menangis. Mengapa Anas menangis? Anas menyampaikan bahwa penaklukan kota ini tidak mudah, karena memerlukan waktu totalnya sampai 1,5 tahun untuk mengepungnya. Karena memang ini kota yang sangat kuat pertahanannya. Bayangkan mengepung kota 1,5 tahun, itu bukan hal yang sederhana, Pak. Bisa yang mengepung kehabisan bekal sendiri atau kelelahan sendiri. 1,5 tahun kota ini dikepung oleh para sahabat, dan bukan hal yang mudah. Sampai kemudian akhirnya di suatu pagi seperti ini, pas sholat fajar seperti ini, muslimin baru berhasil membuka pintu kota, sehingga muslimin baru bisa memasukinya, dan terjadi perang yang sangat amat dahsyat. 30.000 muslimin melawan 150.000 pasukan kafir. Bisa bayangkan 1 banding 5, Pak. Dan itu biasa di muslimin sangat biasa. Dalam masalah angka, ini kita sekali lagi diajari dalam Islam, tidak hanya bicara tentang masalah angka, tapi bicara kualitas orang. Masalah muslimin angkanya lebih sedikit dari dulu begitu, Pak. Sudah biasa. Tetapi masalah kualitas orang, makanya jangan hanya berhitung pada hitung-hitungan angka saja.
Dan peperangan yang sangat dahsyat, bisa kita bayangkan bagaimana dahsyatnya peperangan dengan angka sebesar itu. Sampai kemudian muslimin berhasil menguasai kota itu, membuka kota itu, dan muslimin menang. Tapi apa yang membuat Anas bin Malik menangis? Anas tidak menangisi semua itu, tidak nangis terharu, tidak nangis. Yang Anas tangisi selalu, setiap disebut kata tustar tentang penaklukan kota itu, Anas mesti menangis. Menangis. Anas mengatakan, saya menangis karena saya kehilangan sholat subuh. Saat itu karena muslimin sedang jihad, sedang perang. Dan para ulama, bahkan Imam Bukhari sendiri, ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan ini bolehnya menunda sholat dalam keadaan jihad, mau perang. Perang bukan urusan yang lain, perang. Tak mungkin ada diam, ada mati. Jihad, bahkan ini dalam tugas yang paling tinggi, karena Nabi menyebut al-jihad dzurwah sinamil Islam. Jihad itu puncak ajaran Islam. Sedang dalam puncak jihad, dalam puncak amal. Tapi Anas tidak begitu memahaminya, Bang. Walau ini dalam fikih benar, itu benar. Tapi lihatlah bagaimana nilai yang ditanamkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Pantas mereka memimpin bumi itu. Karena muslimin saat itu, kata Anas bin Malik, baru bisa melaksanakan sholat subuh, musuhnya menyerah. Baru bisa melaksanakan sholat subuh pas matahari terbit. Kita paham itu karena 30.000 lawan 150.000 seperti apa serunya. Muslimin baru bisa melaksanakan sholat subuh saat matahari terbit. Seumur hidup Anas tidak pernah sholat dengan cara itu. Itu penyesalannya sepanjang hidupnya. Padahal sah. Tanyakan pada ulama fikih manapun mengatakan sah. Sah. Karenanya hidup ini bukan hanya urusan halal haram fikih. Halal haram fikih itu hal yang pasti karena itu panduan hidup bagi mukmin. Tapi ada ruh di balik halal haram itu. Karena itulah maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyesali luar biasa. Terbayangkankah oleh kita di mana kualitas kita hari ini? Yang sholat subuh pas terbit matahari, atau menjelang terbit matahari, atau bahkan sudah lewat dari terbit matahari. Anak-anak muda kita yang bahkan sudah balik sudah lama, yang kita semua tahu kalau sudah balik maka dia sudah dosa ketika dia meninggalkan sholat. Terbayangkankah oleh kita di mana kualitas kita? Itulah panduan, Pak.